Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia. Hai anak-anak Indonesia, selamat pagi semua. Semoga kalian tetap sehat dan selalu dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita belajar mata pelajaran bahasa Indonesia kali ini di kelas 8 di pertemuan kedua, yakni mempelajari tentang teks iklan, slogan, dan poster. Di pertemuan kedua ini kita akan mempelajari tentang kompetensi dasar 3.4 dan 4.4. Perhatikan teksnya berikut ini. Nah, di kompetensi 3.4 kita akan mencoba untuk menelaah pola pengembangan. Dalam hal ini adalah bagaimana strukturnya dari teks iklan tersebut. Dan nanti kalian akan meneliti tentang ciri-ciri kebahasan yang ada pada iklan tersebut. Baik iklan tersebut dalam hal yang membanggakan dan memotivasi dari berbagai sumber yang kita baca dan kita dengar. Di 4.4 kita nanti akan menyajikan gagasan, pesan, dan ajakan dalam bentuk teks iklan, slogan, dan poster yang ada secara lisan maupun secara tulisan. Tujuan pembelajaran pada sesi ini adalah yang pertama untuk menelaah struktur fungsi dari teks iklan, slogan, dan poster. Yang kedua untuk menelaah ciri kebahasaannya. Serta yang ketiga menyajikan gagasan, pesan, dan ajakan yang nantinya disampaikan dalam bentuk iklan, kemudian slogan dan poster secara lisan maupun tulisan. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana struktur dari sebuah fungsi dari teks iklan, poster, dan slogan. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, Ananda, perhatikan di sebuah iklan pengumuman ini. Di sini tertera ada 3 hal yang kita bahas. Ada tulisan pertama pada bagian atas, Lomba Musik Angklung Padaeng 9. Nah, di situ diterangkan bahwa kita mulai mengenal tentang apa yang akan kita bahas atau topik yang menjadi pembahasan dalam iklan tersebut. Kemudian, di bagian yang kedua, yang bagian tengah, kita mencoba melihat di situ ada bentuk waktu, ada kemudian tempat, ada kemudian dia limit waktu dan suasananya mulai dari tingkat SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi ataupun umum. Nah, di situ dijelaskan juga semua bagian-bagiannya. Kemudian di bagian terakhir kita memperlihatkan ada tulisan di situ for information. Artinya di situ bagian-bagian yang penting yang akan kita deskripsikan untuk mengetahui kepada siapa iklan ini akan disampaikan atau di media apa iklan ini akan dicantumkan. Nah, secara umum kita sudah bisa mengetahui bahwa struktur dari teks iklan tersebut ini ada 3. 1 disebut dengan orientasi. Orientasi artinya adalah pengenalan baik berupa topik ataupun judul yang ada. Kemudian yang kedua, tubuh iklan. Nah, tubuh iklan ini bisa disebut juga dengan nama produk atau jasa. Meliputi nama produk atau tubuh iklan ini bisa berbentuk waktu, tempat, suasana, atau keterangan-keterangan lain yang bisa menjadi hal detail atau rincian dari informasi yang ada pada tubuh iklan ini. Kemudian yang terakhir disebut dengan justifikasi. Justifikasi itu berbentuk penjelasan deskripsi singkat tentang hal-hal yang menjadi sumber untuk menginformasikan bagian yang akan kita terangkan menjadi iklan ini. Nah, dari situ kita sudah mengetahui bahwa yang namanya struktur teks iklan, slogan, dan poster itu sebenarnya ada 3. Pertama yang disebut dengan judul, yang kedua disebut dengan nama produk atau jasa, dan yang ketiga adalah deskripsi atau penjelasan. Judul sama juga dengan orientasi. Tadi sudah dijelaskan bahwa orientasi itu pengenalan sebuah topik atau masalah yang akan diangkat dalam informasi di iklan tersebut. Kemudian ada lagi nama yang bentuknya informasi produk atau jasa. Inilah bentuk informasi penting yang sifatnya detail, yang sama disebut dengan informasi berbentuk ruang, waktu, tempat, situasi, dan keterangan-keterangan yang lain yang ada pada iklan tersebut. Dan yang terakhir disebut dengan deskripsi, artinya penjelasan.
Di sini nama lainnya adalah justifikasi. Di situ diterangkan bahwa informasi-informasi penjelas yang menjadi sumber dalam iklan tersebut agar iklan tersebut menjadi sebagai media untuk orang lain bisa mengetahui informasi iklan tersebut. Baik, Bapak akan mencoba menyuruh kalian semua, Nanda, untuk memperhatikan contoh dan penugasan dari sebuah teks iklan untuk memastikan analisis dari strukturnya. Perhatikan teks atau gambar berikut ini. Coba sekarang Ananda perhatikan tentang gambar di berikut ini ya. Yang pertama adalah tentang global warming dan gambar yang kedua tentang teh pucuk harum. Coba sekarang kalian amati kedua gambar tersebut. Kita mencoba untuk menganalisis struktur yang dibangun dalam teks tersebut. Lihat, perhatikan yang mana pada bagian orientasi, yang mana bagian tubuh iklan, dan yang mana bagian justifikasi. Silahkan kerjakan Ananda sekalian. Kerjakan, tulis nama kelas dan mata pelajaran, dan tulis di sudut sebelah kanan atas tugas 1, struktur teks iklan. Baik, Ananda, sekarang kita masuk ke sesi berikutnya, yakni tentang menganalisis ciri-ciri kebahasaan dari teks iklan, kemudian slogan dan poster. Perhatikan bahwa ciri yang pertama dalam teks iklan itu adalah dia menggunakan kalimat persuasif. Persuasif itu artinya ajakan. Jadi dipastikan bahwa iklan mengandung ajakan. Perhatikan contohnya di sini, dapatkan koneksi 4G Lite. Di situ diterangkan di situ dengan Indovision sekarang dapat paket televisi berlangganan. Nah, di situ kita ada informasi ajakan untuk mendapatkan koneksi yang cepat dan super cepat. Berarti kita terajak untuk mempergunakan koneksi itu untuk berlangganan televisi yang televisinya televisi langganan internet. Kemudian yang kedua adalah kalimat imperatif. Kalimat imperatif itu adalah kalimat perintah. Berarti di dalam teks iklan ini ada unsur-unsur memerintah orang lain agar di dalamnya kita terajak mengikuti dari perintah tersebut. Contoh di sini, jangan lupa singgah ke Ayahanda Ponsel karena di situ kunjungi segera, ada beberapa promo-promo gratis. Nah, itu satu contoh dari iklan yang bentuknya perintah. Di situ ada kata jangan lupa, kemudian disuruhnya singgah dan disuruh kunjungi Ayahanda, kunjungi segera Ayahanda Ponsel. Nah, di situ tertera sekali berbentuk ajakan atau perintah. Ciri yang ketiga adalah dia menggunakan kalimat interrogatif, artinya kalimat dalam bentuk-bentuk pertanyaan. Misalnya contoh di sini, sudahkah Anda menggunakan sabun muka Shine? Nah, itu salah satu contoh karena di situ kita terhimbau dan terajak dari sebuah pertanyaan yang diberikannya. Yang keempat, dia menggunakan kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif adalah kalimat yang bentuknya pernyataan atau berita. Dia diakhiri oleh tanda baca titik. Contoh seperti berikut ini nih. Rumah dengan lokasi yang strategis dan legalitas yang nyaman. Titik. Nah, itu sebuah contoh kalimat deklaratif. Yang kelima adalah kalimat eksklamasi atau kalimat yang di dalamnya mengandung kekaguman atau keharuan atau takjub. Misalnya dalam iklan sering sekali disebut dengan seperti ini ya. Wow, murah banget. Belanja di Ramayana dapat diskon 15%. Nah, itu satu contoh, ada kata-kata yang kagum dan takjub dia. Yang keenam adalah menggunakan kalimat persilaan. Kalimat persilaan adalah kalimat yang tugasnya untuk mempersilahkan sesuatu atau informasi agar orang lain bisa melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan tadi. Kalimat persilaan seperti contohnya silahkan Anda masuk ke HPAI, produk yang halal dan bergizi. Yang ketujuh adalah kalimat larangan. Kalimat larangan adalah kalimat yang sering digunakan di iklan yang tugasnya untuk tidak mempergunakan suatu produk yang asal-asalan. Contoh dari kalimat larangan ini adalah untuk si buah hati jangan gunakan merek yang lain.
Baik Ananda, kita masuk ke sesi berikutnya tentang bagaimana menyajikan gagasan, pesan, dan ajakan dalam bentuk bahasa teks, iklan, slogan, dan poster. Ada beberapa langkah-langkah dalam kita menulis iklan, slogan, dan poster itu. Langkah pertama adalah kita harus memilih temanya dulu. Temanya itu apa? Apa yang harus kita lakukan untuk mempengaruhi orang lain? Tentukan dulu apa topik yang akan kita bahas atau tema yang akan kita bahas. Yang kedua, kita akan mengumpulkan bahan-bahannya. Dan pada saat kita mengumpulkan bahan-bahan, berarti informasi yang harus kita ketahui itu harus lengkap. Misalnya kita kadang-kadang berjalan-jalan atau melihat dan menyaksikan atau melihat informasi dari berbagai sumber tentang bahan-bahan apa yang akan kita peroleh untuk membuat iklan tersebut. Untuk lebih jelasnya, kita saksikan video berikut ini untuk menyaksikan apa bahan-bahan atau apa saja yang ada di masyarakat tentang iklan. Nah, kita sudah menonton video tadi. Sekarang langkah berikutnya. Kita akan mengatur tentang bagaimana memilih atau menentukan jenis atau media iklan yang akan kita tuangkan. Apakah kita masukkan ke dalam iklan biasa, ataukah kita masukkan nanti ke dalam slogan, atau nanti akan kita buat sebuah poster. Jadi jenisnya yang harus kita tentukan yang mana. Kalau misalnya di bagian iklan, iklan bagian apa? Apakah penawaran, permintaan, ataukah iklan yang bentuknya keluarga? Nanti kita akan tentukan sesuai dengan tema yang pertama tadi. Kemudian yang keempat, kita mencoba untuk membuat kerangka karangannya. Kerangka karangan yang kita atur, apa urutan sesuai dengan kerangka yang 3 tadi. Ingat ya, strukturnya yang 3 tadi. Kemudian yang kelima, kita akan menuliskan iklan tersebut. Nah, dalam menulis iklan tersebut ini yang harus kita perhatikan adalah buat pernyataannya yang menarik, sehingga dengan menarik dan terfokus kita dapat untuk mendapatkan informasi yang jelas dan jangan bertele-tele. Kemudian yang kedua, buatlah penawaran persuasif yang bersifat ajakan dengan berpacu kepada temanya. Dan satu lagi, dengan melengkapi bukti-bukti dan alasan-alasan agar orang lain bisa mau ikut apa yang kita produk atau jasa yang akan kita tawarkan ke orang lain. Selanjutnya, ajukan penawaran dengan ajakan. Dan terakhir, cantumkan gambar atau cantumkan sesuatu yang sesuai atau pernak-pernik atau sesuatu yang menarik agar dia bisa mempengaruhi orang lain dari hal spiritual atau dari hal yang lainnya, supaya kita tertarik menonton atau menyaksikan iklan tersebut. Ananda sekalian, ada loh etika menulis iklan ini, jadi kita tidak boleh sembarangan dalam hal menulis iklan. Yang pertama sekali, kalimat yang kita tulis itu harus informasinya jujur. Apa artinya jujur? Dia harus benar, akurat. Jadi tidak boleh sembarangan memberikan informasi yang salah. Agar misalnya kita informasi iklan itu bisa laku terjual, terus kita berikan informasi yang salah, itu tidak boleh. Kita harus benar-benar jujur sesuai dengan produk atau sesuatu yang kita tawarkan. Kemudian, etika yang kedua, kita harus menggunakan kalimat yang singkat, jelas, padat, dan mudah dipahami agar orang lain bisa paham cepat tentang iklan tersebut. Yang ketiga, perhatikan juga bagaimana kesantunan bahasa yang akan disampaikan dalam iklan tersebut. Mengajak tetapi tidak memaksa. Kemudian yang keempat, pastikan kesesuaian antara kalimat dengan fakta yang sebenarnya. Jadi kita pastikan supaya keakuratan atau kejujuran tersebut sesuai dengan iklan yang kita sampaikan. Baik Ananda semua, sebelum kegiatan ini kita akhiri, Bapak akan memberikan tugas kepada kalian semua.
Tugas kita adalah buatlah sebuah poster yang berhubungan dengan isu keseharian kita. Misalnya tentang lingkungan, tentang kesehatan, atau tentang pendidikan. Pilih salah satunya. Nah, untuk masalah ini kalian bisa mengutipnya dari informasi-informasi seperti apa yang ditayangkan di video sebelumnya. Yang kedua, buatlah pada kertas karton secara manual. Dan yang ketiga, buatlah dengan memperhatikan struktur serta kaidah kebahasaannya. Baik Ananda semua, terima kasih kita sudah belajar tentang teks iklan dari segi struktur, ciri-ciri, dan kita akan menyajikannya dalam bentuk tulisan atau lisan membuat iklan. Mudah-mudahan Ananda Indonesia, anak-anak kita ini tetap dalam kondisi sehat walafiat dan terus menjadi anak yang pintar. Sampai di sini pelajaran kita dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia.